Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bahas dulu tentang analisis data. Nanti di akhir akan Ibu diskusikan terkait penugasannya, karena metodologi penelitian ini kan lebih baik dibanyakin prakteknya ya. Kita langsung saja ke materi. Ya, apakah bisa dilihat ini materinya? Bisa, Ibu. Baik. Sebelumnya telah dibahas mungkin dengan Ibu Gusmi dan Ibu Niken terkait pengumpulan data, kemudian validitas reliabilitas, dan juga apakah sudah sampai ke penyusunan instrumen? Sudah, berarti ya kalau sudah validitas reliabilitas ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke ini. Ini bisa terlihat ya materi dari Ibu? Bisa, Bu. Analisis data ini tidak terlepas dari teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Dan untuk landasan teori, usahakanlah pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Karena sekarang ini syarat dari publikasi itu adalah mensitasi atau merujuk atau mengutip jurnal ilmiah sebanyak, kalau bisa lebih banyak daripada textbook gitu. Kemudian uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka sendiri menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Kemudian uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Oh ya, sebelumnya silakan yang bersedia untuk print screen partisipan dan share di grup ya. Jadi biar nanti jadi poin tersendiri bagi yang sudah masuk di Zoom ya, Ananda. Silahkan salah satu memprint screen yang hadir di daftar partisipan dan mengirimkannya di grup WA. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Ananda. Kalau di sini ini landasan teori ini harus kuat dalam suatu penelitian, karena penelitian tanpa landasan teori itu sama aja dengan sekedar otak-atik data aja, maksudnya cuma analisis data. Itu nggak bisa juga gitu ya, karena tanpa landasan teori ya berarti itu hanya pikiran-pikiran dari peneliti dan tidak diperkenankan, karena konsep ilmiah sendiri harus runut, jelas teori-teorinya, dan kita mau ngapain, jangan hanya berdasarkan pikiran kita saja. Oke, kita lanjutkan. Manfaat landasan teori ini adalah memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatannya, format dasar, teks, nama keluarga pengarang ini maksudnya nama belakang ya, tahun terbitan, kemudian nama pengarang tahun terbitan, nama pengarang teks. Kenapa ini dibahas di analisis data? Karena untuk analisis data pun harus ada landasan teorinya. Misalkan kita membahas tentang fuzzy clustering. Nah, fuzzy clustering ini jangan sampai yang kita rujuk itu kebanyakan clustering biasa. Nah, fuzzy-nya cuma satu. Itu jangan ya. Jadi sesuaikan. Misalkan kita menggunakan tools analisis data tertentu, maka di landasan teorinya juga diperbanyak untuk spesifikasi dari analisis data yang kita gunakan. Ini bisa nanti dibaca sendiri, akan Ibu share materinya di grup. Karena LMS lagi gangguan, nggak bisa dibuka tadi ya. Makanya Ibu Zoom-nya Ibu kasih di luar LMS. Kemudian untuk penulisan ada beragam ya, ada Turabian style, ada beberapa ya. Tapi silahkan Ananda nantinya untuk di landasan teori bisa menurut atau berdasarkan, misalkan menurut yang contoh yang di terakhir ini ya, menurut H. Kunz dan C. O'Donnell,
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nah, bisa jadi seperti ini atau yang di atas ya. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dalam kurung H. Kunz dan C. O'Donnell 2008. Nah, kalau misalkan panjang, Ibu sarankan gunakanlah yang atas. Kalau dalam bentuk satu paragraf, kemudian kalau sedikit, berarti kita coba gunakan yang bawah ya. Untuk di daftar pustakanya ya seperti Ibu sampaikan tadi ada ketentuan dan style-style yang bisa dipilih untuk mensitasi. Dan ini bisa dibaca juga sendiri nanti ya. Apabila kutipan kurang dari 5 baris, memakai 2 spasi, double, dimulai dan diakhiri dengan tanda petik jika di atas 5 baris menggunakan 1 spasi dan pengetikan. Ini yang penting ya, ada nama pengarang, tahun terbit, judul penerbit, tempat terbit. Ini yang secara umum. Kemudian kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antar variabel X dan variabel Y. Nah, kalau di sini, kalau kita bicara variabel X dan Y, baik itu X mempengaruhi Y yang dengan panahnya ini satu saja ya, ataupun keduanya saling berpengaruh. Nah, ini di sini kita bisa ini akan lebih mengarahnya adalah ke analisis regresi dan korelasi. Nah, di sini Ananda, kalau tertarik untuk meneliti dengan analisis datanya menggunakan analisis regresi korelasi, maka Ananda harus memahami konsep tentang analisis regresi dan korelasinya dengan baik. Dan kalau misalkan kita, sebenarnya boleh ya, variabel itu nggak mesti X dan Y, tapi harus diperjelas, misalkan variabel independennya alias yang bebasnya yang mempengaruhi variabel lainnya itu variabel apa, dan yang variabel yang dipengaruhi itu apa, itu harus jelas. Namun kalau dalam statistika, karena semua huruf-huruf itu sudah dipakai atau digunakan untuk berbagai distribusi, jadi memang bermain variabel itu di huruf X, Y, Z. Ya. Z itu nanti kepakainya di analisis diskriminan ya. Kalau untuk regresi korelasi, kemudian untuk multivariat pun itu XY, kecuali diskriminan, ada Z-nya. XY, Z ya. Oke, baik. Perumusan hipotesis, ini wajib dalam penelitian yang menggunakan analisis data. Jadi penempatannya Ananda ini bisa di bab 3, kita rumuskan dulu hipotesis di bab 3, bisa juga nanti di pembahasan, hasil dan pembahasan. Nah, yang penting misalkan kalau kita tempatkan di bab 3, berarti kita tempatkan dulu hipotesis saja ya, ada bagian yang hipotesis gitu. Apakah 3.3 gitu. Hipotesis penelitian, apalagi kalau penelitian kita menggunakan hipotesis yang lebih dari satu. Contoh ya, misalkan ada nih kakak kelasnya 2019 yang skripsinya saat ini hipotesisnya itu sekitar 9 ya. Jadi Ibu sarankanlah karena Ibu pembimbingnya menempatkan dulu hipotesisnya di bab 3 agar nanti di bab di hasil dan pembahasannya tinggal mengurutkan hipotesis itu berdasarkan bab 3 gitu. Karena kalau seandainya tidak seperti itu, tidak ditulis seperti itu, maka nanti akan sulit bagi si kelasnya itu untuk tahapan-tahapan dari analisis datanya sendiri. Jadi kalau seandainya hipotesis sudah ditempatkan di bab 3, maka akan lebih mudah untuk menjawab si hipotesis tadi atau menguji atau menganalisis datanya. Dan mulai kelihatan ya, misalkan kalau skripsi kan berarti bab 1-3 itu proposal, maka diuji dalam seminar proposal. Penguji lebih jelas juga gitu kan.
Karena kan yang diuji cuma bab 1 sampai 3. Kalau nggak dicantumkan di situ, bisa jadi penguji menganggapnya, oh ini terlalu remeh-temeh ya penelitiannya. Namun kalau dirinci karena dia punya 9 hipotesis, tuliskan hipotesis secara umum, kemudian tuliskan juga hipotesis spesifiknya per kasus gitu. Ada misalkan dia meneliti tentang fakultas di Unja ya, dan termasuk pasca sarjana juga. Akhirnya dihitunglah sehingga diperolehlah 8 kan. 8 fakultas plus pasca sarjana. Satunya itu adalah perbandingan antar fakultas gitu. Kalau yang 1 sampai 8-nya itu adalah isi dari yang akan dia uji itu adalah prodi, karena yang dihipotesiskan itu fakultas tertentu. Nah, makanya dia punya 9. Ditambah hipotesis umum itu ada 10. Jadi diawali dengan hipotesis secara umum dan dirinci menjadi hipotesis spesifiknya sesuai kasus itu 1 sampai 9 tadi ya. 1 sampai 8 adalah fakultas dan pasca sarjana, kemudian yang terakhir adalah data yang lebih atau itu bisa di atas perbandingan fakultas ya. Jadi isinya fakultas, data fakultas. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dan ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, X bar ini ya, atau X garis rata-rata, S simpangan baku, S kuadrat varians, dan R koefisien korelasi. Dan ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi, mu itu rata-rata, sigma itu simpangan baku, sigma kuadrat varians, rho ini ya maaf, rho adalah koefisien korelasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Oke, ini gambarannya visualisasi hipotesis statistik. Karena ketika kita menghipotesiskan itu menggunakan data sampel itu digeneralisir untuk populasi, maka kita harus hati-hati dalam pengambilan sampel ya. Dan dalam statistik dan penelitian terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Kemudian hipotesis alternatif adalah lawannya yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Ini khusus untuk 1 kelompok sampel. Kalau kita bandingkan 2 kelompok sampel, maka hipotesis nol itu mu1 sama dengan mu2, sedangkan H1 atau HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, untuk secara umum kasus dalam hipotesis statistik ini apapun kasusnya, hipotesis nol itu menyatakan tidak ada. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan atau terdapat perbedaan atau hubungan. Contoh hipotesis nol ini tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Itu hipotesis nol. Yang diharapkan untuk ditolak itu adalah hipotesis nol, kecuali dalam uji normalitas dan juga uji homogenitas. Kalau misalkan peneliti mengharapkan kalau normalitas kan wajar ya, kita berharapnya normal ya, distribusi normal. Karena kalau tidak normal berarti menggunakan analisis data non parametrik. Kalau seandainya datanya normal, bisa digunakan analisis data parametrik atau analisis statistika parametrik. Sedangkan untuk yang homogenitas itu tergantung kebutuhan peneliti. Peneliti ini mencari yang homogen atau yang heterogen gitu ya. Kalau yang homogen berarti si H0-nya harus diterima, tapi kalau ingin yang heterogen berarti H0-nya harus ditolak. Pakai uji Levin ya, tulisannya uji Levene. Uji Levin ya, untuk uji homogenitas varians.
Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Bisa juga kita ubah jadi Kota Jambi ya, Klaten. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Ini rumusan hipotesis secara matematisnya ya. Kemudian produktivitas di Kota Jambi 8 ton per hektar. Daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, selanjutnya apa statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif ini? Yang pertama, untuk data nominal itu adalah uji binomial. Ada di ranah statistika non-parametrik bagi yang mengambil mata kuliahnya. Kemudian C kuadrat, satu sampel. Kalau C kuadrat ini, misalkan kita menggunakan tabel kontingensi. Itu kalau misalkan menghubungkan dua variabel, misalkan nih, kita ingin tahu apakah ada pengaruh gender terhadap pemilihan, ada hubungan gender dengan pemilihan kandidat calon gubernur gitu ya. Nah, di situ kita bisa, gender itu kan nominal ya, maksudnya dianggap sekarang kan sudah ada kesetaraan walaupun di dalam secara agama itu tidak bisa disetarakan ya, laki-laki dan perempuan. Namun kalau dalam penelitian itu dianggap sama sehingga dinamakan nominal. Datanya masuknya skala nominal. Tapi kita bisa melihat apakah perempuan cenderung memilih calon perempuan juga atau justru sebaliknya memilih yang calon gubernur yang laki-laki gitu. Itu bisa kita gunakan C kuadrat. Kemudian ordinal itu bisa gunakan rantes, dan menurut interval atau rasio itu dites untuk satu sampel. Dan seterusnya, kalau interval rasio itu banyak ya, termasuk sampai ke analisis regresi. Ini sumbernya buku Pak Sugiono yang sangat beken dalam dunia metodologi penelitian. Mungkin ada cetakan barunya sekarang. Kalau yang Ibu gunakan itu yang 2004. Jilidnya tetap, tapi cetakannya yang terus direvisi ya. Oke, hipotesis komparatif ya. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, apakah perbedaan daya tahan lampu merek A, apakah terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Jadi untuk yang pertama, ini adalah hipotesis dua arah. Jadi pakai kata tidak sama, tidak terdapat perbedaan. Jadi ini pakai tandanya untuk H0 itu sama dengan, dan H1 atau HA-nya tidak sama dengan. Sementara untuk yang yang kedua dan ketiga, hipotesisnya adalah hipotesis yang satu pihak ya, pakai tanda kurang dari dan lebih dari sama dengan ya. Kalau untuk catatan H0 itu harus ada kata-kata sama dengannya, H1 atau HA itu tidak ada kata sama dengannya. Baik itu pakai yang kurang dari atau lebih dari, itu pasti seperti itu prinsipnya. Kalau yang dua arah berarti sama dengan itu di H0, tidak sama dengan itu di HA atau H1. Lebih lanjut tentang statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Nah, ini baru kita berbicara ke analisis data ya. Dan bentuk komparasi di sini untuk dua sampel dan lebih dari dua sampel itu pada kolom ke 4 dan 5. Untuk yang dua sampel ini skala data interval rasio itu untuk korelasi kita bisa gunakan t-test dua sampel atau korelasinya sendiri, korelasi bivariat atau korelasi Pearson itu bisa kita gunakan untuk data interval rasio ya.
T-test 2 sampel. Kemudian untuk yang dua sampel yang independen kita gunakan T-test 2 sampel. Yang berkorelasi ini maksudnya di sini untuk T-test adalah paired sample T-test. Tulisannya paired sample T-test, template T-test ya. Ada bisa digunakan berbagai software untuk ini. Bisa juga dihitung secara manual. Kapan digunakan? Ketika kita menguji satu sampel tapi sebelum dan sesudah. Maksudnya tuh dia dua waktu yang berbeda, before and after, atau misalkan pada jangka waktu tertentu. 1 bulan pertama, kemudian diuji lagi 2 bulan pertama dengan kelompok sampel yang sama, sehingga dia ini karena dia sama sebetulnya kita uji, jadi dianggaplah sebagai dua sampel yang berkorelasi. Jadi ada nilai korelasinya kalau kita gunakan uji T, 2 sampel per sampel T-test ini ya, akan muncul, bisa dihitung nilai korelasinya. Nah, sedangkan untuk sampel yang independen, itu kelompok yang berbeda, kita bandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Misalkan kelas A, kelas B, kalau di prodi kita berarti R1 dan R2 ya. Atau NIM genap dan NIM ganjil. Itu bisa dikategorikan sebagai uji T untuk sampel yang independen, karena yang diuji pun berbeda. Bisa jadi tidak balance, maksudnya bisa jadi lebih banyak yang NIM ganjil dibanding yang NIM genap. Misalkan beda 1 orang gitu ya. Itu kan sudah termasuk sampel yang tidak balance lagi, tidak sama antara kelompok yang dibandingkan. Sedangkan kalau sampelnya itu sama jumlah dalam tiap kelompok itu namanya ya balance ya. Maksudnya jadi kelompok A itu 10 orang, kelompok B 10 orang, itu gunakanlah T-test. Nah, untuk sampel besar itu bisa kita gunakan uji Z. Karena dia lebih dari sama dengan 30, itu gunakan uji Z. Tapi tidak masalah jika kita gunakan uji T juga. Lanjut masih ke skala data interval rasio. Kalau kita bandingkan lebih dari 2 kelompok, untuk korelasi sendiri bisa pakai one way ANOVA dan two way ANOVA. Dan untuk yang independen sama one way ANOVA, two way ANOVA, bisa diperluas lagi ke MANOVA, ANCOVA, dan lain sebagainya, dan MANCOVA ya. Itu bisa nanti kalau ngambil multivariat ketemu MANCOVA, MANOVA. Selanjutnya untuk nominal, maka untuk korelasi gunakan McNemar. Untuk yang sampel independen, Exact-Fisher dan Chi kuadrat untuk 2 sampel ya. Dan untuk uji komparatif berbagai sampel itu Chi kuadrat untuk K sampel dan Ki-Kohran ini ya, salah ketik Ki-Kohran. Dan ada yang independen ini Chi kuadrat untuk K sampel. Selanjutnya untuk skala data ordinal, bisa kita gunakan uji tanda atau sign test. Kalau mau lihat tentang ini, nanti akan Ibu tempel di prodi itu poster dari angkatan 2021 yang mengambil mata kuliah statistika non-parametrik. Karena Ibu tidak membatasi mau pakai analisis data apa, mereka kebanyakan milih uji tanda karena agak simpel ya. Nah, ada lagi Wilcoxon match pairs. Jadi si Wilcoxon ini sama seperti T-test fungsinya, tapi bedanya adalah untuk data yang non-parametrik. Non-parametrik itu kenapa? Kalau datanya tidak berdistribusi normal, padahal dia skalanya interval rasio tapi tidak normal, maka tidak bisa menggunakan T-test. Jadi gunakanlah Wilcoxon. Biasanya terjadi kepada data-data yang sedikit sampelnya, kemudian data nilainya berdekatan gitu. Misalkan dalam satu kelompok itu yang dites itu, atau 2 kelompok yang dites itu nilainya dekat-dekat. Misalkan pas yang sebelum itu memang rendah, tapi misalkan berkisar antara 40, 50, 60 gitu ya. Jadi kan dekatnya ya. Otomatis pas diuji kenormalannya tidak normal. Karena tidak menyebar secara sesuai dengan bentuk distribusi normal, kurva normal gitu ya. Kemudian pas diuji setelah, nggak tahu karena ngejawabnya contek-contekan, sama lagi, naik memang, tapi sama lagi, misalkan 70, 80, 90 gitu, ada yang 100 tapi mirip-mirip. Jadi kesimpulannya datanya tidak normal. Akhirnya
kita gunakan sebagai solusi adalah analisis data menggunakan uji Wilcoxon ini ya. Masuknya ke statistika non-parametrik. Nanti di akhir juga kita bahas. Kemudian untuk 2 sampel independen data ordinal, kita gunakan uji median, Mann-Whitney U-test, Kolmogorov-Smirnov, dan Wolfowitz. Kolmogorov-Smirnov ini selain untuk menguji normalitas, juga bisa digunakan untuk menguji atau menganalisis data 2 sampel independen. Selanjutnya, untuk yang ordinal, untuk komparatif, pakai uji Friedman, two-way ANOVA, kemudian median extension, Kruskal-Wallis, one-way ANOVA. Kapan bisa digunakan ANOVA untuk data ordinal? Ketika misalkan ada beberapa mesin yang dibandingkan, tapi tiap mesin itu punya level yang berbeda. Jadi misalkan mesin 1 sampai mesin 6. Tapi mesin 1 ini yang paling dasar mesinnya. Mesin 2 ini sudah dikembangkan lagi. Mesin 3 dikembangkan lagi, melebihi mesin 2. Nah, itu bisa pakai two-way ANOVA. Dan kenapa two-way? Karena ada faktor lain yang juga dikaitkan selain mesin gitu ya. Itu maksud dari kenapa ada muncul ANOVA di sini. Kemudian untuk yang comparative sample independent, ada median extension, Kruskal-Wallis ini ya tulisannya kurang I, one-way ANOVA. Ini bisa Ananda baca, ada di buku Pak Sugiono ini kalau memang tertarik untuk mendalami. Namun kalau seandainya salah satu, itu banyak ya sumbernya di internet. Misalkan mau coba nih Mann-Whitney U-test gitu ya, bisa dicari banyak sekali sumber ya. Di pustaka kita juga ada, apalagi kemarin ada salah satu dosen suami istri yang menyumbangkan buku ke perpustakaan kita, yang salah satunya dosen matematika, kemudian salah satunya yang lainnya adalah dosen kimia. Jadi ada tambahan buku matematika dan kimia pada perpustakaan kita karena 2 dosen yang bersangkutan akan pensiun gitu. Jadi di perpustakaan kita kemarin juga ada pendataan untuk dosen pengampu boleh merequest buku apa yang ingin dipesankan atau diorder untuk menambah koleksi perpustakaan. Ibu juga ikut memberikan beberapa rekomendasi judul buku untuk Ananda gunakan. Jadi bisa Ananda survei ke perpustakaan kita. Ada banyak ya untuk analisis data ini. Selanjutnya ada lagi hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Kemudian rumus dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, selanjutnya statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ini, untuk nominal tadi disebutkan koefisien kontingensi seperti contoh yang Ibu sebutkan juga. Kemudian untuk data ordinal ini kita bisa gunakan korelasi rank Spearman dan korelasi tau kendal atau kendal tau ya. Sedangkan untuk interval dan rasio korelasinya adalah korelasi Pearson product moment, korelasi ganda dan korelasi parsial. Korelasi ganda dan parsial ini pengembangan dari korelasi Pearson sendiri. Contoh korelasi parsial, misalkan kita punya Y-nya 1 variabel, X-nya ada banyak, kita bisa lihat hubungan secara simultan, maksudnya secara keseluruhan X1, misalkan X-nya 5, X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y, dan bisa juga kita gunakan satu persatu, X1 saja dengan Y, X2 saja, atau bisa juga gini, X1 dan X2 bagaimana bersamaan mempengaruhi Y. Kemudian X1 dengan X3 secara bersamaan bagaimana mempengaruhi Y. Seperti itu ya, dikombinasikan gitu. Itu namanya korelasi parsial. Selanjutnya, analisis data dalam statistika parametrik dan non-parametrik. Kita perlu tahu dulu populasi dan sampel. Ini sebetulnya dibahas lebih detail di dalam mata kuliah teknik sampling. Teknik sampling ini baru muncul di kurikulum kurikulum untuk angkatan 2021 ya. 2020 nggak dapat ya. Populasi.
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan teknik sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel secara skematik. Teknik sampling dapat divisualisasikan pada gambar ini. Yang pertama ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Nah, apa hubungannya dengan analisis data? Kalau probability sampling ini bisa kita gunakan semua analisis data, karena dia sudah mengambil sampling dengan konsep peluang gitu ya. Sedangkan untuk yang non-probability sampling ini biasanya terbatas untuk sekedar analisis data secara deskriptif saja ya, statistika deskriptif, karena samplingnya tidak memenuhi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel peluang. Jadi misalkan tidak ada pengacakan gitu ya, tidak random, kemudian sampelnya seadanya, kemudian terkadang disesuaikan dengan tujuan oleh tujuan peneliti gitu ya. Jadi non-probability sampling ini tidak dapat digunakan untuk yang analisis rumit gitu, analisis data statistika yang menggunakan hipotesis-hipotesis seperti dijelaskan di atas. Jadi kalau non-probability sampling itu sebetulnya hipotesisnya hipotesis umum saja dan tidak perlu lagi adanya pengujian, cukup dijawab dengan statistika deskriptif atau penelitian kualitatif saja gitu. Ibu yakin sudah dibahas ya riset kualitatif dan riset kuantitatif ya, desain riset atau rancangan penelitian itu dengan, kalau nggak salah Ibu lihat di siakar itu dengan Bu Gusmi ya. Oke, kita langsung masuk ke probability sampling sendiri. Yang paling mudah dan sering digunakan orang adalah simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dan ini kapan bisa digunakan? Sebetulnya nggak bisa digunakan terus-terusan gitu ya. Maksudnya semua kasus menggunakan ini. Kapan bisa digunakan? Ketika dianggap homogen populasinya. Contohnya apa? Contohnya kita mengambil sampel secara acak itu di satu kelas, satu angkatan gitu. Itu kan cenderung homogen karena yang diperoleh materinya sama, umurnya sama gitu ya. Itu cenderung sama, walaupun itu sebenarnya belum tentu juga homogen gitu kan. Kadang ada yang IPK-nya terlalu tinggi, ada yang IPK-nya sedang-sedang saja, dan juga ada IPK yang kurang dari 3 misalkan gitu, 2,9 atau 2,7 gitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak lagi homogen, namun ketimbang kita mengambil secara acak semua angkatan sekaligus, itu heterogen ya. Tidak disarankan menggunakan simple random sampling. Sebagai solusi, maka gunakanlah sampling acak stratifikasi ya. Karena misalnya kita mau menguji prodi matematika, otomatis kan masuk semua angkatan. Gunakanlah proportionate stratified random sampling atau sampling acak stratifikasi yang proporsional gitu ya. Teknik ini bisa digunakan jika populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan tidak berstrata. Dan memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi gunakanlah sampling acak stratifikasi atau stratified random sampling. Dan suatu organisasi yang memiliki pegawai dari latar bidang belakang pendidikan yang berbeda, maka populasi itu dikatakan populasi yang berstratum atau berstrata. Misalkan ini kita masuk ke suatu dinas gitu ya, di Pemprov, itu ada yang pendidikannya SD, SMP, SMK, kemudian S1 dan S2 misalkan. Maka kita akan ambil sampel secara proporsional tiap strata itu. Menjadi sebelah kanan ini adalah SD, misalnya kita ambil saja 14, SMP 28, SMK 139 gitu ya, dan seterusnya. Jadi jangan diacak, jangan pakai yang sederhana di sini randomnya gitu, tapi kita ambillah per strata karena dia tidak homogen gitu ya, dia heterogen.
Nah, ada lagi yang tidak proporsional nih, tapi dia berstrata, itu juga bisa. Ada contohnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian adalah cluster sampling atau area sampling. Untuk area sampling ini, kita gunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari satu negara, provinsi atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Misalkan kita mau penelitian nih menyebarkan kuesioner secara manual atau misalkan secara offline di Kota Jambi. Kota Jambi ini saja sudah luas karena keterbatasan waktu, kita gunakanlah area sampling, kita pilihlah kecamatan tertentu saja yang dianggap mewakili dari keseluruhan kecamatan yang ada. Misalkan Kecamatan Planepura dan Kecamatan Kota Baru untuk mewakili semua kecamatan yang ada di Kota Jambi. Jadi itu namanya cluster sampling atau area sampling. Itu akan memudahkan kita dalam menganalisis data. Selanjutnya yang non probability sampling tadi itu teknik yang sangat mengabaikan peluang, konsep-konsep peluang. Jadi di sini non probability ini cenderungnya tuh disesuaikan dengan tujuan si peneliti. Ada sampling sistematis, karena di sini tidak ada randomnya, dia sistematis dikategorikan kepada non probability sampling. Namun ada juga yang menganggap sampling sistematis ini masuk dari sampling peluang dengan catatan, misalkan nih kalau sampling sistematis ini biasanya kita punya daftar dari anggota populasi ya. Caranya menjadikan dia sebagai sampling peluang adalah misalkan kita ingin meneliti rumah sakit. Kita minta daftar karyawan setiap rumah sakit yang ada di Kota Jambi, ada banyak ya, termasuk Raden Matahir, Abdul Manap, Mitra, Kambang, terus apa lagi, Siloam, Teresia, dan lain sebagainya. Kita minta dulu nih, kemudian kita undi yang mana nih dari 6 ini. Setelah terkumpul ya daftar karyawannya, kita pilihlah 3, misalkan terpilih Kambang, Teresia, dan juga Siloam gitu misalkan. Oh ya, tadi satu lagi Arafah ya, 7 berarti kan. Kita pilih 3 misalkan, terpilih tadi yang 3 itu secara random nih. Baru kemudian kita secara sistematis kita pilihlah sampel urutan 2, 3, 7, 8 kita pilih gitu. Karena ada daftar anggota populasi kan yang kita pegang gitu. Itu sampling sistematis. Bisa dijadikan masuk ke non probability, bisa masuk ke probability. Selanjutnya sampling kuota. Sampling kuota ini sendiri adalah misalkan kita melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2, golongan 1, golongan 2, 3, 4 ya. Dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan sebanyak 20 orang. Dibagi tugas nih, kan peneliti ada 5. Tiap peneliti memegang 20 orang untuk misalkan diwawancarai kah atau diberikan kuesioner gitu. Namun catatan karena ini non probability sampling, analisis data yang menggunakan uji hipotesis dan formulasi statistika tidak dapat digunakan di sini kecuali menggunakan deskriptif ya. Tadi makanya untuk yang kayak sampling kuota ini lebih sering menggunakan prosedur wawancara. Jadi memang sifatnya kualitatif. Jadi tidak lagi mengangka-angkakan hasil pengumpulan data gitu. Kemudian sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, ini yang paling populer ya, adalah sampling purposive. Yang tadi Ibu sebutkan, di mana pengambilan sampelnya disesuaikan dengan tujuan dari si peneliti atau dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Nah, itu contoh sampling purposive. Atau misalkan meneliti tentang gaya belajar
mahasiswa dengan IPK tinggi. Berarti sampelnya hanya yang IPK-nya tinggi saja atau dispesifikan lagi untuk IPK cum laude. Maka yang dipilih adalah mahasiswa dengan IPK yang cum laude saja. Itu namanya sampling purposive. Dan catatan, ini tidak dapat menggunakan tadi yang Ibu sampaikan di tabel tadi ya. Tidak boleh gunakan ANOVA, tidak boleh gunakan tidak boleh gunakan korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Karena dia sampling purposive, tidak diacak, tapi pengambilannya adalah dengan memilih sesuai kepentingan peneliti. Maka yang bisa disimpulkan hanya statistika deskriptifnya saja. Misalkan rata-rata lama belajar anak IPK tertinggi, IPK cum laude adalah berapa jam per hari. Itu kan hanya menggunakan ukuran-ukuran statistika yang deskriptif saja ya, atau summary statistik. Kalau dalam software langsung kita klik, keluarlah di situ ada rata-rata, mediannya, kemudian modusnya, kemudian skewness kurtosisnya, itu boleh. Tapi kalau pengujian hipotesis itu nggak boleh untuk sampling yang purposive ini ya. Ada juga yang maksain ya, tapi itu adalah kekeliruan, tidak boleh dilakukan. Kalau kita ingin menganalisis data secara statistika, maka gunakanlah prosedur sampling yang tepat juga, yakni sampling peluang. Kemudian ada namanya sampling jenuh, yang mana penentuan sampelnya bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, dan istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Ini biasa dilakukan oleh BPS ya. Karena kalau kita orang pribadi melakukan itu tidak punya dana, biasanya terbentur di dana atau biaya penelitian, biaya pengambilan sampel. Selanjutnya ada lagi namanya snowball sampling. Sesuai namanya, ini adalah sampling bola salju ya. Merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampelnya semakin lama semakin banyak, dan ibarat bola salju yang menggelinding, maka penelitian ini cocok untuk penelitian kualitatif, dan semakin banyak sampelnya akan semakin baik kualitas dari penelitiannya, dan kesimpulannya pun berdasarkan kesimpulan yang lebih cenderung deskriptif, bukan inferensif. Sekali lagi, ini tidak dibutuhkan pengujian hipotesis di sini, cukup menggambarkan atau meringkas atau menampilkan hasil-hasil dari jawaban respondennya. Biasanya pengambilan datanya pun dengan wawancara ya. Kita masuk ke analisis data secara baik itu secara visual maupun secara tadi yang disampaikan pengujian baik itu statistika parametrik maupun non parametrik. Oke, kegiatan dalam analisis data ini biasanya diawali dengan pengolahan data. Contoh tadi yang Ibu sebutkan kakak kelasnya, dia punya data UKT yang diperoleh dari akademik, bagian akademik, itu harus dia olah lagi. Kenapa harus diolah lagi? Karena data itu adalah misalkan seperti ini, misalkan prodi matematika, ada namanya gitu ya, terus pilihan untuk membayar UKT-nya apa gitu, bank apakah Bank Mandiri kah, apakah BRI atau Bank Jambi. Jadi ada nama, jadi datanya itu 2.500-an, tapi berisi nama dan pilihan, nama mahasiswa, NIM, prodi, fakultas, dan pilihan bank untuk pembayaran UKT. Jadi data itu tentunya tidak dapat diolah kalau tidak dapat dianalisis jika belum diolah. Jadi akhirnya kakak kelasnya itu mengelompokkan data berdasarkan prodi dan fakultas agar dapat diolah atau agar dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Itu untuk apa? Untuk yang tadi samplingnya non-probability atau sampling non-peluang. Itu tidak perlu melakukan langkah yang kelima ini ya.
Seperti Ibu sebutkan tadi, ada statistika deskriptif dan juga ada statistika inferensial atau inferensif, meliputi statistik parametrik dan statistika non-parametrik ya. Nah, di sini ada untuk yang deskriptif itu tidak diperbolehkan menggunakan untuk yang sampling non peluang, pengambilan datanya, itu tidak boleh menggunakan baik itu yang parametrik maupun yang non parametrik statistikanya ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi, kesimpulan untuk statistika deskriptif ini bersifat hanya untuk data yang ada saja. Karena dia tidak menggunakan sampling peluang tadi ya. Jadi tidak tahu nih apakah benar-benar sampel yang diambil itu bersifat representatif atau mewakili populasi, dapat menggambarkan populasi atau tidak. Nah, makanya ini disebut dengan statistika deskriptif. Kemudian, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensif. Maksudnya di sini sampel peluang ya, pakai probability sampling, maka dapat digunakan jika terpenuhi semuanya, misalkan standar error-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian alfanya berapa, memenuhi semua asumsi statistika dalam pengambilan sampel, maka bisa menggunakan keduanya, baik itu statistika deskriptif maupun inferensial. Kemudian statistika deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel saja, tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Misalkan dia tadi hanya menyimpulkan untuk mahasiswa dengan IPK cum laude gitu saja ya. Jadi tidak boleh digeneralisir untuk semua mahasiswa. Hanya terbatas, misalkan harus jelas juga spesifik ya, mahasiswa IPK cum laude pada prodi matematika tahun 2022 gitu. Jadi terbatas, tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk semua prodi, hanya terbatas pada yang dia teliti saja. Kemudian termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, penghitungan modus, median, mean, atau ukuran pemusatan atau tendensi sentral, penghitungan desil, persentil, kuartil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, kemudian penghitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dan hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikansinya karena dia deskriptif ini tadi ya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Jadi gini, kalau seandainya samplingnya itu non probability atau non peluang, kalaupun mau dihitung korelasinya, ada juga yang maksain gitu ya. Sebenarnya nggak boleh dipaksakan nih, tapi dia tidak peduli signifikan atau tidak mementingkan alfa, jadi cuma sekedar korelasi sekian, tapi sekali lagi kesimpulannya itu hanya berlaku untuk data dia saja, data yang dia ambil saja, tidak boleh digeneralisir, tidak boleh disimpulkan untuk populasi, hanya sampel non peluang yang dilakukan tadi saja. Nah, statistik inferensif inilah yang banyak menggunakan analisis data dengan segala asumsi yang harus dipenuhi yang melekat pada tiap analisis data itu. Jadi contoh balik lagi ke angkatan 2019 yang sekarang lagi heboh menyusun laporan magang dan juga proposal skripsinya. Nah, itu akan dites ya oleh pembimbingnya sebelum dia boleh melanjutkan judulnya. Misalkan gini, dia pilih nih, misalkan ANOVA. Apa saja asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA itu? Yang pertama, normalitas. Yang kedua, homogenitas gitu ya. Kalau dia tidak bisa jawab, nggak boleh pakai itu. Akhirnya diturun kasta, ujinya adalah uji non parametrik karena dia nggak bisa jawab nih asumsi untuk ANOVA itu. Misalkan dia pakai uji lanjut
Dannett gitu ya. Nah, dia nggak tahu asumsi apa yang harus dipenuhi untuk uji post hoc test Dannett itu. Akhirnya kata pembimbing, turun kasta analisisnya, pakai saja yang parametrik, bisa mengabaikan uji asumsi karena boleh digunakan untuk data yang distribusinya tidak normal gitu ya, karena dia nggak bisa jawab, bukan karena datanya tidak bisa, tapi karena dianya yang nggak tahu asumsinya gitu ya. Nah, statistik defensif ini digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel kebenarannya bersifat peluang. Jadi bisa digeneralisir maksudnya. Karena sudah memenuhi asumsi-asumsi, sampel yang diambil itu, misalkan kita mengambil sampel pada prodi matematika. Karena sudah memenuhi berbagai asumsi dan aspek statistika yang dibutuhkan, dapat digeneralisir gitu ya. Walaupun sampelnya hanya mengambil sekitar 110 orang, dari berapa kita totalnya? Sekitar 200-an ya, atau 300-an. Nah, kita ambil misalkan 90 lah, 90 orang. Tapi karena kita sudah menggunakan prosedur statistika dengan benar, maka itu dapat digeneralisir untuk seluruh untuk sivitas prodi kita gitu ya. Jadi boleh kalau sudah memenuhi asumsi-asumsi. Dan suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu memiliki peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dan kemudian di sini masuk ke statistik parametrik. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal. Boleh statistika non-parametrik ini menggunakan data interval dan rasio ketika datanya ternyata tidak normal, tidak berdistribusi normal maksudnya. Jadi boleh menggunakan, contoh tadi yang Ibu sebutkan, kenapa kita gunakan Wilcoxon padahal misalkan kita menguji skor dari mahasiswa tingkat akhir itu ya, nilainya ternyata tidak berdistribusi normal. Itu kan nilainya skalanya interval rasio nih, misalkan 60, 70, 80 yang sebelum. Terus kemudian yang setelah itu nilainya 90, 100 gitu ya. Terdiri atas 2 itu, tapi ada misalkan 25 orang atau 30 orang atau 35 orang, kayak gitu seragam, hampir seragam ya, sehingga dikategorikan bukan berdistribusi normal. Maka digunakanlah Wilcoxon karena dia tidak berdistribusi normal, dan itu termasuk ke dalam statistika non-parametrik, walaupun dia bukan data nominal ordinal. Nah, kalau nominal ordinal kan jelas ya, misalkan tadi kita menguji gender, itu nominal ya. Misalkan laki-laki dan perempuan, kita mau bandingkan apa nih gitu ya. Nominal ordinal, nominal. Kalau ordinal berarti tadi misalkan kita mau membandingkan angkatan 2021, 2022, 2021, 2020, 2019. Itu ordinal, kita bandingkan antar angkatan gitu. Walaupun dia tingkatannya jelas-jelas berbeda, itu ordinal. Gunakanlah statistika non-parametrik. Lebih jelasnya ini ada penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Di sini untuk yang nominal, bisa dibaca sendiri Ananda ya. Satu sampel, itu binomial, C kuadrat satu sampel, kemudian ordinalnya rantes, interval rasionya t-test. Untuk yang komparatif, itu bisa McNemar atau Exact-Fisher, C kuadrat 2 sampel, sign test, Wilcoxon, median test, dan lain sebagainya. Untuk yang lebih dari 2 sampel, itu Q-Cohran, dan C kuadrat, kemudian Friedman, one-way ANOVA. ANOVA ini parametrik ya. Untuk yang Friedman, yang Cohran itu adalah non-parametrik. Kemudian asosiatif atau hubungan, tabel kontingensi, di mana di sini kontingensi koefisien itu C, atau gunakan C kuadrat juga bisa. Dan ini pasti nama lainnya adalah cross tab ya, cross tabulation. Dan di sini pasti ada hubungan dalam mentabulasikan itu, kita sudah memperlihatkan suatu bagaimana kombinasi dari beberapa faktor gitu, makanya disebut sebagai tabel kontingensi atau cross tabulation. Kemudian untuk yang korelasinya sendiri, korelasi Reng-Spearman dan Kendall-Tau itu untuk yang yang ordinal atau yang non parametrik, sedangkan korelasi Pearson product moment itu adalah untuk yang parametriknya.
Jadi kita bermainnya di skala data, kalau nominal ordinal itu sudah pasti non-parametrik, interval rasio itu adalah parametrik. Dan interval rasio yang tidak berdistribusi normal adalah digunakan juga analisis non-parametrik terhadap datanya. Demikian saja penjelasan dari Ibu untuk perkuliahan pagi hari ini, karena katanya tadi ada MPMM dan modul Nusantara, maka agak buru-buru Ibu menjelaskan. Apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Atau sudah cukup jelas ya, Ananda? Nah, oh ya, tadi Ibu bilang mau ada tugas ya. Sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu tanya dulu, dari dosen sebelumnya, apakah ada tugas yang telah diberikan? Boleh dijelaskan siapa yang mau jawab? Tugas dari dosen sebelumnya, biar kita tinggal melanjutkan saja, atau tugas baru gitu. Jadi pertimbangan bagi Ibu, apakah tugasnya itu melanjutkan tugas dosen sebelumnya, atau penugasan baru. Ada yang bisa jawab? Silakan menjelaskan tugas yang kemarin. Izin Bu, Ya, silakan Rozi. kalau kemarin itu tugas Tahrir kan sama Ibu Niken Bu, itu buat kan mencari penelitian terus membuat fishbone sama diagram alurnya Bu. Itu terakhir Bu, tugas terakhir. Fishbone dan roadmap ya? Iya, diagram Atau alur. flowchart, oke. Iya, belajar Bu. Yang dari Bu Gusmi apa tugasnya? Bu Gusmi itu yang tadi Ibu bilang yang mengenai rancangan itu Bu, perbedaan rancangan kualitatif dan kuantitatif gitu Bu. Oh, ada ditugaskan langsung membuat suatu penelitian nggak? Belum ada sih Bu, kalau dari yang itu cuman mencari perbedaan itu rancangan kualitatif dan kuantitatifnya gitu Bu. Bu Niken juga belum ya? Belum. Oke, berarti dari Ibu adalah tugasnya bagaimana menerapkan analisis data dalam penelitian. Tugasnya kurang lebih sama dengan waktu penulisan karya ilmiah. Namun mungkin sekarang ini Ibu minta Ananda kelompoknya ada satu kelompok itu 4 orang gitu. Ini ada berapa orang totalnya semua? 5, Bu. 25 berarti ada yang satu kelompok itu 3 dan 2 ya. Yang selebihnya 4 orang. Oke, kita coba langsung ini saja ya. Tugasnya kita rumuskan di sini. Kelompok itu terdiri atas 4 orang. Namun karena ada yang jumlahnya 25, berarti ada 2 kelompok dan terdapat 2 kelompok yang beranggotakan 2 orang dan 3 orang ya. Nah, ini 4 orang ini terdiri atas 5 kelompok ya kan? Jadi total kelompoknya adalah 7 kelompok. Kemudian tiap kelompok akan nanti diundi ya atau di random. Topiknya seperti ini. Ini Ananda pilih sendiri dan juga ditentukan secara acak atau random atau diundi oleh Ananda sendiri juga. Ibu hanya menentukan poin saja. Kelompok 1 itu gunakanlah analisis datanya. Uji Wilcoxon ya. Ini masuknya ke non-parametrik. Kemudian kelompok 2
kubu C square. Non-parametrik lagi nih. Ini pakai tabel kontingensi. Kemudian kelompok 3, itu analisis datanya. Ini masuknya ke parametrik. Kelompok 4. Jangan sedang eksperimen ya, kendal tau ya. Non parametrik ya. Kelompok 5. Maksudnya parametrik. Kelompok 6. Apa ya yang belum? ANOVA, regresi sederhana, exact feature ya. Kelompok 7, analisis datanya adalah Kruskal-Wallis. Jadi ini Ananda, silahkan Ananda tentukan apakah tadi slide berikutnya saja. Prosedur pengerjaan tugas. Yang pertama, tentukan apakah pengumpulan datanya itu berupa data primer atau data sekunder ya. Ini paham ya? Udah dijelasin kan? Di pertemuan sebelumnya. Ini kalau primer berarti Anda mengumpulkan data sendiri melalui kuesioner. Nah, kalau sekunder berarti mengambil data dari sumber tertentu. Tapi datanya aja ya, catatan. Ini datanya aja. Jangan ambil semua analisis orang ya. Jadi Ananda memang mengambil data orang, sumbernya nanti dicantumkan. Dan dianalisis dengan misalkan software tertentu atau menghitung secara manual. Data itu bisa jadi gini, dia itu sebenarnya pakai uji Friedman. Kemudian Ananda gunakan uji lain dengan data dia, ambil data dari dia, nggak apa-apa ya. Untuk cantumkan sumbernya untuk menghargai si yang pemilik data itu tadi. Kalau Ananda data primer, ambil data sendiri, berarti sebarkan kuesioner, baik itu kuesioner online melalui Google Form maupun melalui manual, maksudnya offline, kuesionernya disebar-sebarin ke orang yang kita sampel acak tadi ya, di random dulu nih. Misalkan kalau mau pakai yang peluang, sampling peluang, berarti Ananda pakai prosedur, misalkan pengundian pakai kita harus punya daftar nama ya. Misalkan angkatan 2022 siapa saja nama-namanya kita pegang. Terus kita random, terpilihlah misalkan sampel nomor 2, nomor 4, nomor 7, 8, 9, 12, 15 atau NIM ya. Jadi bisa Anda hubungi orang yang bersangkutan atau temui dan berikan kuesioner. Itu kan data primer dengan prosedur yang benar berupa pengacakan ya dalam pengambilan sampelnya tadi agar representatif.
Tapi kalau misalkan Anda pakai sampling non peluang, misalkan siapa yang ditemui tadi snowball ya, yang snowball sampling Anda temui, Anda beri kuesioner itu enggak ini ya. Atau Anda sebarkan kuesionernya, itu juga bisa sebagai random. Sebarkan, kemudian itu kan random ya. Tapi Anda harus lihat lagi setelah dikumpulkan, ini mewakili populasi enggak nih? Atau kebanyakan yang ngisi angkatan 2020, malahan yang angkatan lain nggak ngisi. Itu belum representatif ya. Walaupun kita sebarkan di grup WA itu random juga sifatnya. Siapa yang merespon itu yang menjawab gitu kan. Kan kita tidak menentukan siapa gitu, tapi adalah keinginan dari mereka sendiri. Namun setelah terkumpul datanya perlu kita teliti lagi ini sudah mewakili atau belum. Itu maksudnya. Kemudian data sekunder kita ambil dari BPS atau dari mana gitu. Tentukan yang lainnya adalah tentukan landasan teori dengan kombinasi 5 dari textbook atau modul, 10 dari artikel ilmiah berkaitan. Oke. Kemudian stylenya harus seragam kalau harus konsisten ya, style daftar pustakanya. Jadi jangan gini nih, kebanyakan yang terjadi ketika tidak seragam itu dia kopas dari satu sumber daftar pustaka orang yang diambil, kemudian yang sumber kedua diambil lagi daftar pustaka orang lain yang cara penulisannya beda-beda. Ada yang pakai gaya lama, ada yang baru tuh kan koma semuanya baru titik di akhir. Ada juga yang titik setiap kata, nama pengarang atau penulis itu titik, kemudian tahun titik lagi, itu kan model lama. Terus ada yang model baru sekarang kan koma. Jadi karena dia kopas-kopas berbeda-beda lah tiap poin daftar pustakanya. Nah itu nggak boleh ya. Setelah daftar pustakanya harus konsisten. Nah kemudian untuk penelitian sendiri, landasan teori, daftar pustaka, apalagi yang dibutuhkan untuk penelitian, lampirkan data atau instrumennya. Kalau primer ya, kalau data primer atau mengumpulkan sendiri. Kemudian lakukan uji VAREL atau validitas reliabilitasnya. Kalau primer lagi. Tapi kalau mengambil data dari BPS atau ini tinggal cantumkan saja sumber. Nah, kalau misalkan dari BPS nih, karena kan BPS sekarang sudah open data ya, silahkan Anda cantumkan datanya semuanya, karena kan toh juga itu bisa diakses orang, jadi nggak masalah. Tapi kalau Anda dapat sumber yang susah sekali, misalkan harus meminta pakai surat ya, Anda jangan cantumkan untuk data sekunder itu full, karena Anda rugi sendiri, udah capek-capek minta, nanti diambil orang datanya, walaupun untuk penelitian lain gitu ya. Nih, kalau untuk data sekunder, jika pengambilan data itu sulit, maka cantumkan data sebagian saja. Sekedar pembaca itu tahu layout datanya seperti apa. Ini misalkan nih data yang diperoleh itu adalah tahun 2020 sampai 2022. Maka yang ditulis adalah 5 data di tahun 2020, kemudian kita kasih titik-titik 3 ke bawah tiap kolom. Lanjut ke 2022, 3 data terakhir atau 5 data terakhir. Paham ya? Nah, jadi jangan tampilkan full, tapi tampilkan saja sedikit saja, yang penting layout datanya terbaca oleh pembaca paham, oh gini bentuk datanya, sehingga benar Anda menggunakan analisis data yang bersangkutan gitu, misalkan menggunakan tadi exact fissure ya, dengan layout data yang Anda tampilkan itu, tapi tidak full. Mungkin itu. Kemudian seperti biasa, ini silakan di-submit pengumpulannya, submit ke jurnal multi proximity dengan template sesuai dengan template jurnal. Jadi jangan asal kopas saja, tapi sesuaikanlah dan
Tetap diuji juga Turnitinnya nanti. Oke, demikian ada pertanyaan sampai sini. Ini dikumpulkan pada pertemuan paling lambat dikumpulkan pada pertemuan. Ibu sampai pertemuan berapa? 9, 10, 11, 12 ya. Pertemuan 12. Minggu depan ada materi dari Ibu, terus tapi Anda sambil mengerjakan tugas ini. Di minggu depan mungkin akan Ibu bahas tentang analisis data tadi yang ini. Ini akan Ibu beri penjelasan lagi sekilas karena Anda harus ini kan student center learning ya, maksudnya berfokus kepada student atau mahasiswanya, bukan student ya, itu student ya bacanya. Ibu cek di YouTube juga, ada yang baca student, itu student ya. Jadi Ananda, ini nanti akan Ibu jelaskan, tapi karena ini berfokus kepada mahasiswa, maka mahasiswa harus memantapkan lagi dengan berbagai sumber yang Ananda cari sendiri. Bukan otodidak juga, jadi semi otodidak ya. Dosen mengarahkan, lalu memberikan arahan-arahannya, kemudian secara lebih untuk mengasah skill Ananda memang perlu menggali berbagai sumber. Jadi jangan hanya mengharapkan dari dosen saja, gitu ya. Karena ini berfokus kepada mahasiswa, bukan kepada dosen. Kalau berharap dari dosen saja, Ananda dapatnya sedikit. Terus juga kadang-kadang, Ibu nih kok pelitnya ngasih penjelasan bukan pelit. Berhubung materinya padat, sedangkan waktunya singkat gitu. Makanya Ananda dituntut keaktifannya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan sampai sini. Jadi bisa ya, kita tetap ada materi di tiap pertemuan, namun Ananda sambil mengerjakan tugas kelompoknya dan segera berikan nama-nama kelompok ini paling lambat 2 hari dari sekarang. Nama-nama kelompok beserta dia kelompok mana nih, jadi pakai apa analisis datanya gitu ya. Ini sudah dipatok ya, nggak boleh berubah ya, harus ini. Jadi untuk adilnya mungkin Anda merandom atau mengundi. Oke, ada pertanyaan Ananda? Ibu, itu berarti kita buatnya tuh seperti karya tulis ilmiah gitu, Bu ya? Iya, tapi ini penelitian ya, memang penelitian. Ya. Jadi memungkinkan Ananda untuk data primer, kalau yang penulisan karya ilmiah kemarin kan cari data ya, itu data sekunder. Kalau ini bisa melalui kuesioner dan lakukanlah uji varelnya, validitas reliabilitasnya kalau memang datanya primer. Kalau yang waktu penulisan karya ilmiah kan waktunya singkat, terus kebanyakan Anda pakai data sekunder. Jadi tidak ada tahapan uji validitas reliabilitasnya ini. Ini juga akan Ibu bahas di pertemuan, Ibu ulang review sedikit ya, validitas reliabilitas. Yang diajarkan oleh Bu Niken itu tentang pakai apa. Kan ada banyak ya uji varel ya. Dengan Bu Niken pakai apa? Jadi Ibu akan jelaskan yang belum dijelaskan oleh Bu Niken aja. Oke, nanti disampaikan lagi di WA ya. Untuk varelnya, jadi nggak berulang materinya. Karena kan untuk pertemuan-pertemuan ini, oh iya, di pertemuan 12, jadi Ananda tidak ada presentasi berarti ya. Langsung di-submit ya. Paling di pertemuan 12 itu Ibu review, kalau sudah ada yang mengumpulkan. Atau gini, dikumpulkan 3 hari lah ya, 3 hari sebelum pertemuan 12. Jadi bisa Ibu review ya, bisa Ibu review, Ibu kasih komentar. Jadi bukan Ananda yang presentasi, tapi Ibu yang mereview tugasnya, tugas kelompoknya, apakah kurangnya di mana, apakah perlu revisi atau tidak, atau sudah sempurna gitu. Bisa dipahami penugasannya? Berarti pertemuan minggu depan Ibu review analisis datanya ini, kemudian minggu depannya lagi uji validitas reliabilitas yang belum disampaikan oleh dosen sebelumnya. Di pertemuan 12 akan Ibu review tugasnya. Pas ya, jadi materinya ya. 4 kali pertemuan. Dan ini sebagai ujian dari Ibu ya. Tugas kelompok ini adalah sebagai nilai ujian yang dari Ibu. Oke, cukup jelas. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan?
Ini Ibu minta nama ya dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Ketentuannya ini kelompok 1 sampai 5 itu 5. Bentar dulu, ini enggak berat ya. Kelompok 6 dan 7 ini enggak berat ya. Atau diceng ya, diceng enggak ya? Enggak kok, emang udah. Oh iya bisa. Kendal tahu ini di kelompok 6. Jadi yang 6 dan 7 ini karena jumlah anggotanya sedikit, Ibu kasih yang agak ringan. Sini. Exact Fisher ini pindah ke kelompok 4. Oke. Non-par juga ya. Nah, untuk yang ANOVA ini boleh dilanjutkan dengan uji lanjut kalau memang ini ya. Kalau memang datanya berbeda, berarti ada plus uji lanjutnya. Tapi kalau ANOVA-nya tidak signifikan, ya berarti nggak bisa dilanjutkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini Anda konsepnya bukan sekedar KTI, tapi penelitian. Ini lebih ke sifatnya nanti tugas kelompok berupa laporan penelitian ya. Penelitian yang dikonversi ke dalam bentuk artikel. Nah, jadi karena ada 2, laporan penelitian full-nya nanti Anda upload PDF. Oh ya, ini harus disampaikan juga ya. Untuk laporan penelitian, di-upload ke LMS dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Artikelnya dalam bentuk Word karena mau dibikin doi-nya. Kalau yang memang bagus itu akan dipilih untuk terbit di bulan ini, akhir bulan ini atau awal November paling telat ya. Nggak bisa juga ya. Karena 12 berarti memang kalau memang nanti layak artikelnya akan ditampilkan di pertengahan November, akan disusulkan gitu. Karena kan terbitnya paling lambat artikel jurnal multi proximity itu akhir Oktober ini atau awal November kan. Namun kalau ada artikel yang bagus dan tidak perlu ada revisi-revisi lagi bisa langsung upload, maka langsung diupload disusulkan uploadnya 2 artikel tambahan gitu ya. Artikel dalam bentuk doc ya. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk nanti kayak penentuan judulnya itu ada persetujuan dari ibunya gitu juga nggak, Bu? Kayak yang sebelumnya, Bu. Iya, makanya Ibu review nih. Nanti kan Anda 3 hari sebelum ini nih, 3 hari sebelum pertemuan 12. Itu sekalian nanti Ibu review di pertemuan 12 itu. Jadi kalau ada perbaikan, maka kan masih panjang nih, masih ada pertemuan dengan Ibu Cut. Nanti Anda diberi waktu 1 minggu untuk merevisi. Di pertemuan 12 Ibu review. Nah, walaupun ada pertemuan Bu Cut kan nggak apa-apa ya, ngumpulin tugas doang ya. Untuk minggu depannya di LMS. Kalau yang laporan nggak usah, biarin aja apa adanya. Yang perlu direvisi palingan nanti artikelnya aja. Nah, ini yang laporan penelitian, judulnya emang laporan penelitian. Anda upload-lah di dalam bentuk PDF, di Word nanti Ibu bikinkan assignment-nya. Ini nanti silakan dikumpulkan sama 3 hari sebelum pertemuan 12. Atau gini, yang laporan bolehlah sehari sebelum ya, sehari sebelum pertemuan 12. Sedangkan yang artikelnya silahkan kumpulkan 3 hari sebelum pertemuan 12 karena akan Ibu buatkan PowerPoint-nya untuk mereview. Oke, paling itu ada pertanyaan. Nah, sekalian Anda terapkan tadi yang disampaikan Bu Niken, ada fishbone-nya, ada roadmap penelitian. Jadi penelitian itu seyogianya kalau kita adalah peneliti,
Misalkan kita tahun kemarin atau semester kemarin meneliti apa, terus sekarang meneliti apa. Semester depan atau tahun depan kita meneliti apa nih yang berkaitan dengan baik itu penelitian pertama atau kedua kita, atau bisa jadi alat analisisnya berbeda, namun sebenarnya yang kita teliti topiknya sama. Misalkan minat kita adalah misalkan MS Glow ya, terus ya itu aja yang kita teliti, tapi alat analisisnya berbeda. Mungkin di awal analisis regresi, yang kedua kita gunakan tadi misalkan korelasi Kendall Tau ya, terus kemudian dengan topik yang sama, tapi yang kita ukur itu berbeda, misalkan apa gitu ya, kita untuk yang kedepannya penelitian kita beda lagi alat analisisnya, tapi sama, masih seputar MS Glow itu aja gitu ya, menggunakan ANOVA untuk yang kedepannya, bisa jadi gitu ya. Jadi Ananda minatnya roadmap itu bisa minat yang sama atau alat analisisnya sama. Misalkan dari awal kita gunakan rantai Markov, jadi kita fokus saja di rantai Markov yang sekedar peluang transisinya, atau ya besoknya kita tingkatkan lagi untuk uji chi-square untuk rantai Markov. Besoknya lagi kita tingkatkan lagi algoritma web page rank ya untuk ya berupa graf ya, penerapan graf dalam rantai Markov. Jadi roadmap itu ada rencana penelitian Anda ke depan seperti apa. Bisa jadi itu tuh untuk laporan magang Anda atau untuk skripsi. Jadi perlu roadmap juga di samping Fishbone. Nah, Fishbone itu kan lebih ke detail dari penelitian kita nih. Nah, roadmap-nya itu adalah penelitian yang telah lalu, penelitian saat ini, penelitian ke depan, yang saling berkaitan. Berkaitannya boleh bebas dari topik atau dari alat analisis datanya yang terus dikembangkan. Tapi fokusnya kelihatan gitu. Oh, ini fokusnya di sini nih. Misalkan ada yang fokusnya biochar aja semuanya. Misalkan biochar dari arang batu bara, biochar dari tandan kosong sawit, terus biochar lagi dari apa gitu yang berupa bahan-bahan tak terpakai gitu ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai biochar. Itu kan fokusnya berarti kelihatan ya biochar gitu kan. Nah, jadi kalau Ananda misalkan fokusnya adalah tentang prestasi mahasiswa, berarti ya udah itu gitu ya. Alat analisis bisa berbeda, atau fokus di alat analisis. Misalkan tertariknya ke graf aja, misalkan graf untuk apa penjadwalan, kemudian graf lagi untuk rute terpendek, atau graf lagi untuk apa gitu. Jadi silakan Ananda tentukan roadmap agar Ananda fokus sehingga bisa memudahkan juga untuk laporan magang nanti dan juga skripsi nanti. Dan terbayang mau magang di mana. Jadi Ananda kalaupun nanti diminta judul skripsinya harus sama, harus data dari tempat magang, Ananda tidak lagi kelabakan karena sudah punya roadmap. Jadi minimal roadmap-nya itu 2 penelitian ke depan karena ada laporan magang dan skripsi. Itu ya. Apakah dapat dipahami? Ada pertanyaan lagi? Bisa juga mix method ya. Misalkan Ananda pakai, ini kan berarti wajib karena analisis data, jadi wajib menggunakan apa namanya? Karena Ananda ini jadi kuantitatif, tapi boleh kuali dan kuanti. Misal nih, Ananda menambahkan di situ prosedur wawancara. Jadi boleh kalau seandainya wawancara plus pengambilan data. Jadi hasil wawancara nanti dicantumkan di laporan penelitiannya, tapi di artikel nggak perlu. Kalau laporan penelitian kan sama kayak kita bikin skripsi ya, tebel ya, kayak laporan magang gitu. Oke, ada yang mau diinikan lagi? Intinya Untuk jangan format, plagiat ya. Ibu, izin tanya Bu, untuk format yang laporan penelitiannya itu ada nggak Bu? Ya, nanti Ibu sampaikan kalau ini ya, kalau masih bingung. Yang dosen sebelumnya belum ada ngasih ini ya, format ya. Format laporan. Oke, nanti Ibu kasih di grup kalau belum ada. Biar seragam semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau masukan mungkin ya?
untuk ini? Ya, jika tidak ada, silakan Ananda mulai pembagian kelompok dan serahkan nama-namanya. Berikut topiknya mulai dicari-cari ya. Dan downloadlah template dari jurnal multiproximity-nya. Kemudian Ananda submit kalau sudah selesai. Laporan penelitiannya juga disubmit atau diupload ke LMS. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan Ananda meluangkan waktu di hari ini sebagai kuliah pengganti hari Rabu lalu. Semoga Ananda sukses selalu dan lancar aktivitasnya, apapun aktivitasnya di hari ini. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.